Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1114 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita diawali dengan memperlihatkan reaksi lebih banyak orang di seluruh dunia yang mendengar dan menonton siaran dari Vegapunk. Para pasukan angkatan laut yang mengikuti siaran itu pun merasa sangat bingung dengan maksud dari Vegapunk soal dunia yang akan tenggelam. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang dibicarakan oleh sang ilmuwan itu dan bagaimana mungkin dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Di antara orang-orang yang bereaksi terhadap siaran Vegapunk, Akainu juga diperlihatkan. Seperti biasa, Akainu muncul dalam keadaan marah. Tampaknya dia kesal karena siaran tersebut bisa tersebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang dapat menghentikannya hingga saat ini. Akainu merupakan orang yang tidak ingin musuh melakukan tindakan sesuka hati mereka. Seperti yang kita tahu, Vegapunk saat ini adalah musuh dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia, sehingga Akainu jelas tidak senang dengan apa yang sedang dilakukan olehnya, walaupun informasi yang disampaikan oleh Vegapunk itu terbilang sangat penting. Setelah itu, cerita pun menampilkan reaksi dari Doflamingo terhadap siaran tersebut. Di penjara Impel Down, sang mantan si Chichibukai itu bercanda kepada Magellan dengan berkata bahwa mereka harus ke tempat yang lebih tinggi karena dunia akan segera tenggelam. Doflamingo merupakan orang dengan wawasan luas dan juga mengetahui rahasia-rahasia penting. Jadi, tak heran Doflamingo sudah mengetahui soal hal ini. Dalam siarannya, Vegapunk berkata bahwa air laut akan naik setinggi 1 meter akibat gempa bumi besar, yang mana hal tersebut sebenarnya bukan diakibatkan oleh bencana alam. Belum lama ini, gempa bumi memang terjadi dan permukaan air laut naik setinggi 1 meter setelah beberapa hari usai penggunaan Mother Flame di kerajaan Lulusia. Kemungkinan besar perkataan dari Vegapunk berkaitan dengan hal tersebut. Sementara siaran Vegapunk masih terus berlanjut, diperlihatkan tempat di mana Gorosei Saturn sedang berada. Dia terus maju dengan tujuan untuk mencari dan menghancurkan Heishin Dendenmushi yang diketahui sebagai sumber siaran dari sang ilmuwan itu. Rupanya, Gorosei masih belum menyerah untuk berusaha mencoba menghentikan siaran yang menghebohkan tersebut. Saturn kemudian memasuki suatu tempat di mana senjata Mother Flame berada. Wujud dari senjata berkekuatan dahsyat itu pun kini diperlihatkan. Sesuai dengan namanya yang berarti ibu api, Mother Flame adalah api yang disimpan di dalam suatu tangki berisi cairan, mirip seperti tempat penyimpanan kepala Vegapunk yang ditampilkan dalam chapter lalu. Senjata mengerikan yang satu ini sepertinya masih akan memainkan peran penting dalam cerita apabila berhasil diproduksi lagi dan digunakan oleh pemerintah dunia. Kembali berfokus kepada siaran Vegapunk, dia menceritakan tentang bagaimana dia menjadi terlalu dekat dengan matahari. Konteks dari perkataan Vegapunk ini bisa kita lihat dari judul chapter. Manga One Piece Chapter 1114 berjudul Icarus Wing, yang mana hal tersebut diambil dari kisah mitologi Yunani tentang orang bernama Icarus yang mendapatkan sayap dari lilin dan bulu. Tapi, karena dia terbang terlalu dekat dengan matahari, sayap itu pun meleleh yang mengakibatkan Icarus jatuh ke lautan. Kisah ini sering menjadi simbol dari ambisi manusia yang pada akhirnya mendapatkan konsekuensi besar. Jadi, mungkin maksud dari perkataan Vegapunk tentang bagaimana dia mulai menjadi terlalu dekat dengan matahari adalah ambisinya dalam mempelajari kebenaran terlalu tinggi, sehingga membuatnya harus mendapatkan konsekuensi yang besar. Di dalam suatu ruangan di Marijois, terlihat Im-sama pun sedang menyimak siaran dari Vegapunk. Seperti yang kita tahu, sang pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia itu pasti tidak suka bila rahasia penting yang telah ditutup sejak lama terbongkar begitu saja ke publik. Vegapunk pun lanjut berbicara dengan mengakui bahwa dosa besar kedua yang dia lakukan adalah terus meneliti soal poneglyph dan sejarah kuno. Hal itu dianggap tabu oleh pemerintah dunia, sehingga tak heran Vegapunk harus menerima konsekuensi besar akibat perbuatan tersebut. Walau Vegapunk telah melakukan penelitian tentang hal itu, tapi dia mengaku tidak tahu segalanya tentang abad kekosongan.
Hingga kini, abad kekosongan masih memiliki misteri-misteri besar. Namun, meski begitu, Vegapunk tetap akan mengungkapkan hal apa saja yang telah dia ketahui. Sambil Vegapunk berbicara dalam siarannya, kita bisa melihat keadaan di Pulau Egghead. Di sana, Luffy telah berhasil kembali memasuki mode Gear 5 untuk bertarung melawan para Gorosei. Dalam mode tersebut, si topi jerami itu tampak melancarkan suatu serangan yang kuat kepada Gorosei Warkuri. Beberapa chapter lalu, Luffy menggunakan teknik Red Rock. Namun, itu dalam mode base-nya, sehingga serangannya tidak bisa menembus pertahanan Warkuri. Namun, karena kini Luffy dalam mode Gear 5, tentu serangan Luffy akan bisa menembus pertahanan Warkuri, karena serangan Luffy kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara pertarungan terjadi, siaran Vegapunk berlanjut, di mana dia mulai berbicara tentang Joy Boy. Kita tahu bahwa Joy Boy merupakan karakter yang sangat penting, dengan peran signifikan dalam masa lalu dunia One Piece, sehingga informasi tentang dirinya sangat menarik untuk disimak. Vegapunk berkata bahwa sekitar 900 tahun yang lalu, ada seorang pria yang lahir di sebuah kerajaan maju. Kerajaan maju yang dimaksud itu tentu adalah kerajaan kuno, karena negeri itu diketahui memiliki peradaban yang sangat maju, dengan teknologi luar biasa yang bahkan melampaui teknologi masa kini. Menurut Vegapunk, pria itu mempunyai tubuh yang dapat meregang seperti karet dan cara bertarungnya terlihat seperti Dewa Matahari Nika dari Elbaf. Jadi, terungkap bahwa Joy Boy berasal dari kerajaan kuno, sedangkan Dewa Matahari Nika merupakan sosok yang berasal dari bangsa Elbaf. Setelah itu, Vegapunk juga memberi informasi mengejutkan yang sangat menarik yang berkaitan dengan sang Joy Boy. Menurut Vegapunk, pada masa lalu Joy Boy adalah orang yang berpetualang di lautan dan menjadi bajak laut pertama dalam sejarah. Tak heran bajak laut terus berkembang dari masa ke masa hingga sekarang ini, karena Joy Boy sebagai karakter yang sangat penting dalam cerita ternyata merupakan bajak laut pertama yang ada di muka bumi. Sebagai bajak laut, Joy Boy pasti memiliki nakama-nakama kuat yang bisa diandalkan yang telah membantunya dalam banyak hal pada masa lalu. Sepertinya kapal Noah adalah kapal yang dulunya dipakai oleh Joy Boy dan kawan-kawan untuk berpetualang, sebelum akhirnya kapal tersebut disimpan di Pulau Manusia Ikan dengan suatu tujuan tertentu. Cukup menjadi pertanyaan juga, apa tujuan utama Joy Boy berpetualang di lautan sebagai seorang bajak laut? Sepertinya dia berpetualang bukan hanya sekedar ingin melakukan petualangan saja, melainkan dia punya suatu tujuan besar. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1114. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.